Jadi tidak salahnya kalau hari ini kita akan mendengarkan sedikit dari perkenalan beliau khususnya dan kepolisian Jakarta Utara pada umumnya, dan juga hadir di sini Bapak Camat dari Kecamatan Koja, Bapak Rizal, Bapak Lurah pasti hadir. Tapi tidak kita sebutkan satu persatu. Dari semua yang hadir pada hari ini adalah merupakan tamu-tamu kehormatan Allah yang ditakdirkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di sini. Dan mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kombes Polisi Haji Ahmad Fuadi SH SIK MH untuk menyampaikan perkenalannya pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun di Kalijati, Subang, yang juga khotib Jumat pada kesempatan ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Musfik Amrullah LC MSI. Kemudian yang saya hormati pembina Masjid Al-Hamra Bapak Haji Martinus Hamra, Haji Muhammad Martius. Haji Muhammad Martius, iya. Muhammad jadi hilang sama panitia. Haji Muhammad Martius. Kemudian yang saya hormati Forkom Pimcam Kecamatan Koja, alhamdulillah hadir Bapak Camat, Bapak Samsuri Jakadafi. Kemudian Bapak Lurah Lakwa yang baru, mana Pak Lurah? Ini baru 2 hari Pak Lurah dari mana? Kebun Bawang. Oh, Sukapura, dari Sukapura sebelumnya. Baru 2 hari menjabat Lurah Lakwa. Yang mau kenalan sama Pak Lurah, mau bikin KTP boleh. Bapak Syaiful Anwar. Kemudian Bapak Kapolsek juga, Pak Kompol Dr. Andri, 3 orang asli dari Koja. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hamra Bapak Haji Muhid Rejo, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh muda, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hamra yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini. Di waktu Jumat kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Hamra. Dan Allah kita bisa dipertemukan di sini. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah menjadi pengikut baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ada juga tamu istimewa nih. Ada kawan saya Kombes Julisa, ini ada kawan baiknya Pak Haji Martius. Jadi beliau WA saya itu bapak asuh saya katanya. Beliau memuji-muji Pak Haji Martius. Terima kasih Pak Kombes Julisa, beliau di Kombes Polri. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya sedikit perkenalan. Nama saya Fuadi, Ahmad Fuadi. Saya lahir besar di Lakwa. Kalau tahu toko laba-laba ya itu rumah saya. Kalau panggilannya Haji Markus gitu ya. Kalau nama aslinya Haji Muhammad Makhrus. Cuma orang sini gampangin Markus kemana toko Markus gitu kan gitu ya. Kalau yang tahu mengerti paham lah gitu ya. Pada kesempatan ini ya saya sekolah Lakwa, SD Lakwa 101, SMP 84, SMA 13. Tahun 95 saya lulus, kemudian mengikuti pendidikan akabri sampai 98. Kemudian saya penempatan pertama di Kalimantan Timur. Jadi saya di sana merantau
kemudian dari Kaltim saya sekolah di Jakarta, kemudian ditugaskan lagi di Banten, di Tanah Jawara. Saya ditugaskan selama kurang lebih 9 tahun. 9 tahun saya di Banten, kemudian saya sekolah lagi, jadi nggak berhenti sekolah mulu gitu. Dari Banten 9 tahun sekolah. Habis sekolah baru saya ke Jogja, ke Tanah Keraton, dari Tanah Jawara ke Tanah Keraton. Di Jogja saya kurang lebih 4 tahun. Saya Kapolres Gunung Kidul di sana selama 2 tahun. Ada orang Gunung Kidul sini, biasanya ada biasanya. Gunung Kidul kan sepi, tapi penduduknya banyak. Karena pada merantau semua, ramenya kalau Lebaran kalau pada pulang kampung gitu. Ya, kemarin saya ceramah di subuh keliling, subuh berjamaah di mana komplek Jawa Kembar, Cilincing. Itu ada orang Gunung Kidul, Pak. Saya orang Gunung Kidul. Jadi beliau merantau lebih lama. Kemudian dari Jogja 4 tahun saya pindah ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat setahun baru saya ke Mabes Polri, saya menjadi dosen. Saya lumayan lama jadi dosen di PT IKA, kurang lebih 3 tahun. Dari dosen di PT IKA, kemudian saya Kapolres Depok. Kapolres Depok saya setahun, habis Kapolres Depok saya sekolah lagi. Jadi nggak berhenti sekolah, jadi sekolah lagi. Sekolah lagi saya di Lembang, sama-sama Pak Julisa ini. Saya sekolah lagi, lulus sekolah, kepada Allah saya ditugaskan menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara. Amin. Itu sekilas. Kalau saya KTP masih warganya Pak Camat. Tadi saya baru foto KTP saya tadi. Karena KTP saya masih ada berlakunya, habis lagi sampai 2017. Padahal kan yang benar seumur hidup, betul ya? Karena saya minta protes, saya Lurah, saya mau foto. Katanya kok gantengan yang muda, yang dulu katanya iya yang dulu muda kan. Kalau sekarang udah tua kan kira-kira gitu. Baik Bapak Ibu, para jemaah sekalian, izinkan saya berdiri di sini di hadapan Bapak sekalian. Yang pertama bahwa keamanan, ketertiban semua pasti kita sangat mendapatkan. Pengen semuanya damai, aman. Namun rasanya hal yang mustahil. Kenapa hal yang mustahil? Ya, tadi juga diantaranya Pak Kiai juga menyinggung. Ya, kita ini ada berpasang-pasangan. Tadi kita fil samawati wal ardh, kan dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau ada lagi di Al-Hujurat lagi ada bahwa kita ini berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, begitu ya. Kemudian ada siang, ada malam, ada ganteng, ada jelek. Begitupun ada yang soleh, ada yang salah, ada yang baik, ada yang jahat. Itu semua qadarullah dan memang pasti terjadi. Oleh karena itu, supaya kita bisa mencegah, usaha manusia itu hanya bisa mencegah. Caranya kita mencegah adalah bagaimana kita memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan masyarakat kita. Ya, terutama dari pengaruh-pengaruh yang nggak baik. Terkenal kalau teman-teman saya di Jalan Mangga di Labuan itu, ya di seputaran Labuan, terkenal paling banyak ngobat, betul ya? Paling banyak ngobat. Bahkan kawan-kawan main saya sudah banyak yang meninggal, sudah banyak. Karena apa? Karena obat. Nah ini perlu kepedulian kita. Kalau kita nggak peduli, mau siapa lagi? Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang berjatuhan. Nah, bagaimana caranya Pak Kapolres? Ya, saya mohon bantuannya untuk kepedulian kita bersama. Kalau ada yang kira-kira tempatnya jadi transaksi narkoba, yang jualan obat-obatan terlarang, tolong diberitahu, tolong dilaporkan supaya bisa sama-sama kita basmi. Pengen semuanya situasinya aman. Dan kebanyakan kalau orang sudah kena narkoba, tadinya anaknya jadi baik, anaknya menurut, jadi anak yang ngelawan, betul ya? Jadi anak yang ngelawan, anak yang rajin jadi malas. Gitu. Anak yang mungkin tadinya pinter jadi sering bengong. Bagaimana caranya Pak Kapolres kalau mau mengetahui ciri-cirinya? Ya, kalau ada perubahan perilaku, perubahan sikap, tadinya anaknya penurut kok jadi begitu, jadi bengal. Tadinya anaknya kok rajin belajar kok jadi malesan. Anaknya tadinya pulangnya tepat kok jadi sekarang pulangnya lambat. Ya sering keluar. Nah ini tolong diwaspadai.
bersama-sama kita berusaha supaya daerah kita terhindar dari narkoba. Karena terkenal memang zaman saya kecil ya begitu. Bahkan kawan-kawan saya sudah banyak yang meninggal, sudah mendahului karena akibat narkoba. Dan kebanyakan itu kutau itu yang disuntik, nah itu saya tahu daerah-daerahnya dulu di seputaran di Jalan Mangga, saya tahu daerahnya. Jadi saya mengajak pada kita semua, mari kita perangi narkoba, jangan sampai ada yang terlibat atau kita membiarkan ada mungkin mencurigakan di wilayah kita, kemudian kita membiarkan tidak mau lapor. Kemudian yang berikutnya kejahatan itu pencurian juga marah. Motor banyak hilang, jangankan motor orang, motor saya juga pernah hilang 2007 saya pernah hilang motor. Terus adik saya, kakak saya baru sebulan lalu hilang kakak saya. Adik saya 3 bulan sebelumnya hilang. Kapolres Koja tanggung jawab. Kata Kapolres Koja itu pada Kapolres katanya. Ya, jadi pencurian motor ini terus terjadi, dan bahkan ya kemarin ada anggota Tangerang Kota, Polres Tangerang Kota saat berupaya untuk membuntuti pelaku. Begitu pelaku akan mengambil motor, kemudian ditangkap, ternyata si pencuri ini mengambil senjata, anggotanya ditembak. Jadi dari 3 orang baru ketangkap 1, tinggal 2 lagi termasuk yang tembak anggota polisi tadi. Ada videonya viral ya, ada yang pernah lihat? Itu viral di TikTok atau di mana. Itu karena apa? Karena memang kejadian pencurian itu memang luar biasa dan sangat mudah, hanya butuh beberapa detik membongkar kunci, bawa lari, penampungnya ada, penerimanya ada, jualnya cepat. 2,5 juta, 3,5 juta itu cepat kalau motor. Ya, jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Oleh karena itu saya mengimbau, mengajak, mari kita sama-sama menjaga barang masing-masing, utamanya motor, kayak mati, kalau parkir dan sebagainya. Termasuk ada penipuan, ada gendam. Ya, gendam juga sama. Kemarin ada gendam kejadian seminggu lalu, ditepuk, disuruh ngambil emas, disuruh ngambil uang, kerugian 500 juta. Cuma karena modal ditepuk, dia dituduh menginjak darah itu darah setan, kata gitu kan, darah setan, dia harus bayar kifarat, bayar denda gitu, terus diminta tebusannya itu emas atau uang, suruh ngambil ke rumah. Nurut aja tuh ibu-ibu, nurut, ya namanya kena gendam atau kena hipnotis ya kalau kata orang-orang gitu ya, langsung nurut, diambil emasnya, diambil uangnya, diserahkan, kerugian 500 juta. Ini juga diwaspadai. Makanya kalau bepergian diingetin istrinya, jangan pamer-pamer emas, jangan pamer-pamer barang, waspada dan sebagainya ya. Dan juga kalau bisa pergi jangan sendirian, ngajak, cari kawan dan sebagainya. Kemudian juga penipuan jual beli juga sama. Kalau jual beli lewat media sosial, handphone, jangan sampai kita main percaya, main transfer. Ya, main transfer. Nah, ini juga banyak terjadi penipuan, uang sudah ditransfer, barang nggak ada. Ya, akhirnya ditipu dia. Kemudian juga yang lagi marak adalah judi online. Ini juga hati-hati. Ini di antara kita mungkin ada, mungkin ya. Di antara kita mungkin ada yang judul itu seperti main game. Beli beli pulsa, beli isinya itu, beli token atau beli apa ya. Ya seperti itu. Padahal itu judi. Karena apa? Mengharapkan menang, dapat koin, dapat keuntungan gitu. Judul ini juga waspada karena banyak kejadian seperti di Cilincing di mana itu sama seperti itu, suaminya main judul, akhirnya utang di sana sini, akhirnya nggak bisa bayar, jadi jatuh miskin. Kemudian yang terakhir, saya juga mengajak mengimbau pada kita semua, ini tanggal 27 November besok pilkada ya, pilkada DKI. Bagi yang punya KTP DKI, punya hak suara DKI ataupun di daerah lain, saya mengajak pada semua. Ya, pilkada pemilihan itu merupakan salah satu wujud bagian dari negara demokrasi. Karena milih pemimpin ya itu pakai pemungutan suara gitu.
biasanya kalau ada pemilihan itu ya itu pasti ribut, dukung sana dukung sini, boleh mengajak boleh, tetapi ajaklah dengan ajakan yang baik, ajak dengan ajakan yang santun. Kalau ngajak boleh nggak bapak-bapak? Boleh. Yang nggak boleh saya sama TNI nggak boleh, karena hak politik udah dicabut ya, hak memilih dipilih nggak boleh. TNI nggak boleh, harus netral. Nah kalau bapak-bapak sekalian boleh, tapi mari saya mengajak yang baik. Kalau ada yang ngajak dengan mengejek, dengan menghina, apalagi sampai fitnah, diingetin, terutama di grup-grup gitu ya, di grup-grup memfitnah, mengirim pesan menjatuhkan lawan sebelah dengan mengirim, diingetin, jangan nanti ada pendukungnya yang marah, karena di grup itu tidak semuanya satu suara, betul. Seperti halnya di masjid ini sekarang, bajunya masing-masing beda-beda warnanya, betul. Ada yang bajunya warna ini, warna itu. Karena kita masing-masing punya pilihan yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita dukung, kita laksanakan pemilihan dengan baik. Kalau ada yang berupaya untuk memecah belah, ada yang saling menghina, diingetin. Dan saya mohon bantuannya supaya wilayah kita bisa aman, pemilu pilkada DKI juga bisa berlangsung dengan damai. Kurang lebihnya itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Hamra, dan saya mohon dukungan bantuan dari para jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wilayah kita aman dan kondusif. Amin. Ya, dari apa yang saya siap. Baik, saya jawab. Terima kasih. Yang pertama, Pak Kasih, Pak Lurah. Ini Pak Lurah baru datang sudah nanya ini. Berarti Pak Lurahnya aktif. Kalau ada tetangga kita, bahkan keluarga kita yang terindikasi narkoba, lapor ke Babinsa, lapor ke Babin Kamtibmas. Ya, nanti Babin Kamtibmas Babinsa akan memfasilitasi untuk kalau memang terbukti, ya, terus lapor. Kalau lapor nanti kita rehabilitasi. Tidak lapor ketangkap, kalau barang buktinya cukup akan kita proses. Kita proses pidana, kan kasihan, begitu ya. Jadi kalau memang ada potensi anak kira-kira curiga nih, anak kok sering melawan, ini anak kok begini kayak begini, curiga kita lapor. Pak, tolong dong, ini anak saya kayaknya pakai narkoba nih Pak, tolong begini Pak. Kalau lapor begitu nggak akan dipenjara Pak, tapi justru akan diobatin, karena mereka korban dari perdagangan, dari sindikat narkoba. Pertama-tama dikasih gratis, lama-lama ketagihan, akhirnya beli. Ya, saya pernah nangkep pelaku curanmor di Banten. Ya, waktu saya dikirim Polda Banten, itu anaknya haji, anaknya tokoh agama, anaknya haji, Pak Haji. Itu saya tanya, kamu udah kok bisa begini? Iya Pak, saya nyuri karena untuk beli sabu-sabu. Anak berada, anaknya orang kaya begitu, karena tokoh agama. Saya tanya, kamu udah nyuri berapa motor? Waduh banyak Pak, saya nggak ingat. Ingat kan ada angkanya, saya bilang begitu. Saya sampai kesel kan. Akhirnya saya bantu. Saya bilang 10 lebih Pak, 20 lebih Pak, 50 lebih Pak, 75 lebih Pak, 100 lebih Pak, 125 lebih Pak, 150 nggak nyampe Pak. Jadi dia sudah mencuri 125 sampai 150 motor dan baru kali itu ketangkap. Jadi dia untuk beli sabu-sabu. Jadi kalau sudah kena narkoba, efeknya ke banyak hal, terutama nanti dia menjadi pelaku begal, pelaku pidana yang lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan anggap remeh narkoba. Oleh karena itu, bagus Pak Lurah. Kalau memang ada warga yang begitu, segera dilaporkan, nanti kita rehabilitasi. Ya, nanti kita ada BNNK, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, nanti direhabilitasi, diobatin. Kalau orang kita mah diobatin, ya. Kemudian kalau beli motor curian, beli hal-hal yang nggak bersurat, padahal butuh surat, ya berarti pelanggaran pidana, nggak boleh, ya. Makanya kalau beli sesuatu transaksi harus ada surat-suratnya, gitu ya. Jadi itu udah paham semua nih, cuma kadang-kadang karena duitnya cekak begitu ya, maunya yang murah, akhirnya beli yang tadi tuh setengahan gitu ya, STNK-nya ada, BPKB kagak ada, atau balikannya begitu, karena kita mau yang murah, itu nggak boleh ya. Nanti kalau misalkan ada pelakunya ketangkap, kita sebagai penadah pertolongan jahat ya, sama aja kita membantu maling menampung hasil surian, nggak boleh. Kemudian Pak Sulaiman, nah ini
Makanya kalau kita transaksi tadi saya sampaikan harus bertemu langsung. Kadang-kadang begitu, dengan adanya media sosial di dunia digital, kejahatan juga lewat seperti ini. Dan saya punya ada kejadian di tahun 2003. Ada salah satu hotel ditelepon oleh yang mengaku Kapolres. Ditelepon oleh Kapolres di hotel. Saking percayanya yang punya hotel ini, ya Kapolres minta bantuan, minta kirim duit 25 juta. Tahun 2003 25 juta banyak nggak? Banyak. 25 juta. Ditransfer, dikirimlah oleh pemilik hotel ke Pak Kapolres yang ngaku Kapolres. Ternyata pemilik hotel ini curiga karena minta kirim lagi karena mungkin asik kali kan langsung dikirim kan gitu, karena kapal lagi butuh, saya lagi di Polda nih, saya butuh uang cepat. Nah karena orang ini yang kira-kira yang telepon Kapolres, maka seolah-olah dia percaya. Jadi jangan percaya kalau ada ditelepon oleh Pak Camat, Pak Lurah, karena Lurah baru begitu kan, Lurah butuh duit, kalau mau transfer lebih bagus ngasih langsung, ya lebih bagus ngasih langsung, mau beli motor, beli mobil dan sebagainya. Jangan percaya lelangan, jangan percaya ini itu, nggak boleh, jangan percaya. Nah begitu yang pemilik hotel ini lapor, datanglah ke Polres, nah ketemu saya. Begitu ketemu saya, nah, langsung coba saya telepon dulu, masih handphonenya masih Ego tuh ya, communicator ya 2003 itu. Saya speaker dibuka gitu, speaker. Pertama saya yang ngaku-ngakunya sebagai saudaranya yang punya hotel lah gitu. Akhirnya dia mencoba kirim lagi, saya mancing. Akhirnya saya kesel kan dengan begini dia tuh pancingan dia, saya bilang saya ini polisi. Oh bapak ini polisi toh katanya. Kenapa bapak nggak bilang dari tadi, kata dia begitu. Kamu berani? Nah, emang saya takut pak, katanya gitu kan. Kamu nih udah, ya coba saya nasihatin, kamu nih udah menipu orang. Dia bilang apa? Pak, saya sudah mencoba melamar kerja ke sana sini nggak dapat pak. Mungkin Tuhan masih kelebihan saya begini pak. Ini kejadian nyata yang saya alami langsung. Jadi namanya begitu penipu itu mereka sindikat, jaringan pak. Jadi kalau dibilang nanti ada orangnya, salesnya, ada ininya, itu semua teman-teman mereka semua. Bahkan ibu mertua saya pernah dibilang dapat undian dari kopi ABC. Benar, ibu mertua saya, istri saya ngomong, itu mama minta kirim duit untuk pajak mobil apa? Dapat undian kopi ABC. Oh, itu penipu. Kata mama bukan. Penipu, saya telepon. Saya cuma simpel nanya, Mama pernah nggak ngirim bungkus ABC untuk ikut undian? Nggak pernah. Loh, ujung-ujung kok bisa dapat? Ujung-ujung kok bisa dapat? Gimana juntrungannya? Gimana kesannya? Saya bilang gitu kan? Gitu. Sampai ibu mertua saya bilang, Mah, itu mama ditipu. Enggak kok, Mak, bener lah. Mama ditipu dah, jangan Mah. Minta transfer berapa? Kalau nggak salah 15 juta. Pajaknya itu. Mobil Avanza. Saya bilang jangan, itu penipu. Karena gimana ceritanya orang nggak ngirim apa-apa kok tiba-tiba dapat mobil menang undian kopi ABC, kan gitu ya. Tapi namanya orang kalau dikasih yang murah, dikasih yang senang, apalagi orang kita gitu ya, demen kagak? Pasti demen. Harga murah, gratisan, itu orang kita paling demen. Gelap mata, akhirnya malah kita dirugi. Jadi ini waspada. Jadi kalau ada seperti itu, tolong cerita ke temannya, ke saudaranya, supaya jangan sampai kita kecebur. Kalau kita sendiri, kita diyakinkan sama mereka itu, karena mereka banyak orang tadi dioper-oper teleponnya, nanti ini telepon, seolah-olah meyakinkan, padahal itu penipuan. Itu yang mungkin Pak Sulaiman ya, jadi pengalaman bagi Pak Sulaiman dan juga bagi yang lain. Baik, saya rasa itu saya cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi pada para jamaah sekalian, pada Pak Matius yang sudah menyiapkan tempat pada kami semua. Sekali lagi kami mohon dukungan pada para jamaah sekalian. Tolong sampaikan ya kepada keluarganya hal-hal yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua, dan juga kita berharap situasi kita bisa aman, kondusif ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.